Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawuan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fi masiwa. Hadirin duyufur rahman rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat perdana di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bulan ini yang merupakan sesuatu yang sangat indah yang Rasul sampaikan sebagai Sayyidus Syukur, rajanya bulan, penghulunya daripada bulan. Dan hari ini adalah berkaitan dengan hari Jumat. Hari inilah merupakan Sayyidul Ayyam, merupakan penghulunya daripada hari-hari yang lain. Bukan berarti hari Senin ataupun sampai kepada hari Kamis dan hari Sabtu itu adalah hari yang jelek. Tidak ada satupun dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang menjadikan kemadorotan. Berkaitan dengan waktu, silih berganti siang dan malam, ini adalah merupakan sesuatu peluang emas. Siapa orang yang pandai untuk memanfaatkan saat itu, hari akan menjadikan hari yang berharga. Ketika orang itu sedang berjuang membela agama Allah, dia siap berkorban segala sesuatu yang dia miliki, dan Allah meridhokannya. Inilah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh kita semua. Dan saat yang paling indah adalah saat di mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan Allah menerima ibadah itu. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, bahwasanya kita melaksanakan rangkaian ibadah sampai hari ini. Rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini penuh harapan beliau mengantarkan mudah-mudahan menjadikan ibadah yang diterima oleh Allah. Ini sesuatu yang senantiasa kita rindukan. Saum yang kita lakukan 3 hari yang lalu telah kita tempuh. Tadi malam sudah sampai kepada malam yang keempat kita melaksanakan Qiyam Ramadan surat Tarawih. Walaupun dengan berbagai macam cara kita melaksanakan, ada yang di rumah, ada yang di keluarga, ataupun juga tentunya seorang diri. Dan bahkan ada yang di rumah Allah. Tilawah Al-Quran yang kita bacakan, sedekah jariyah yang kita keluarkan, zikir yang kita selalu lontarkan, tidak ada satupun yang kita rindukan, melainkan ketika zikir itu adalah zikir yang maksuruh, zikir yang betul-betul ada yang contoh dari Rasulullah SAW, dan apa yang ada dalam tersirat dari Al-Quranul Karim, dan Allah berkenan menerima itu semuanya. Tilawah yang kita bacakan dengan penuh keasyikan dan kecintaan, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog dengan Allah. Dan saat itulah Allah memujinya. Dan aku akan berikan kepada orang yang membacakan Al-Quran itu sekian banyak fadilah yang sangat indah. Inilah kenikmatan ibadah yang dilaksanakan oleh kita seorang hamba Allah. Oleh sebab itu jamaah kekasih Allah, Masjid Raudatul Irfan rahimakumullah, kita hadir di majlis yang mulia ini bukan semata-mata karena serba kebetulan, tapi adalah Allah yang telah memberikan peluang emas kepada kita. Allah memberikan jatah usia kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita sebelum masuk bulan Ramadan, satu demi satu mereka telah meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cintai, apakah itu orang tua kita, guru kita, bahkan terbayangkan tahun-tahun yang silam, di saat sebelum datangnya pandemi COVID-19, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman, tidak ada satupun yang terbayangkan bahwa 2 tahun ini di bulan Ramadan kita mengalami pandemi seperti ini.
Dan terbayangkan di saat orang-orang yang kita cintai masih ada di samping kita. Termasuk adalah keluarga besar, para alim ulama, guru kita dan orang tua kita, para tokoh masyarakat di Masjid Raudhul Irfan ini. Berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Senyum dan tawa ketika datang silih mengantarkan dengan doa. Menaburkan cinta kasih yang abadi. Tapi saat ini ternyata mereka semua, sebagian saudara kita telah ada di alam barzah. Yakin mereka tersenyum ketika cita-citanya selalu kita laksanakan, kita perjuangkan. Dan yang kedua, kenikmatan yang sangat indah, di mana Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Walaupun sedikit demi sedikit dari tubuh kita, anggota badan panca indera ini, ada kadang-kadang sedikit demi sedikit, kadang-kadang tidak sempurna apa yang dibayangkan beberapa tahun yang telah silam. Tetapi kita masih bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan oleh Allah. Dan nikmat yang paling indah adalah yang ketiga, di mana kita masih dapat menikmati iman dan Islam. Ini sesuatu yang sangat berharga. Berapa banyak orang yang usianya masih panjang, sehatnya luar biasa, tetapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan taufik dan inayah oleh Allah, sehingga mereka tidak ada satupun respon untuk melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang saat ini hanya satu yang Allah perintahkan yang wajib, yakni melaksanakan ibadah saum. Ayat yang Allah sampaikan dan hanya satu ayat diantaranya yang memerintahkan ibadah saum. Dan inilah yang merupakan kewajiban mutlak. Ibadah saum Allah perintahkan khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak Allah perintahkan kepada sembarangan manusia. Tidak Allah perintahkan hanya sebatas kepada orang yang mengaku muslim. Tapi sebelum dia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia siap berjuang membela agama Allah. Itulah yang disebutkan amanu. Orang itu beriman, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah perintahkan itu kepada orang yang beriman? Karena ibadah saum merupakan ibadah sirriyah. Ibadah yang tidak nampak. Kalau sholat yang kita lakukan, maka kita terlihat oleh orang lain. Ketika gerakan ruku sujud, orang lain bisa melihat. Tapi orang yang melaksanakan ibadah saum, hanya dirinya dan Allah lah yang mengetahui. Yang samping kiri, kanan, depan, belakang, keluarga kita tidak ada yang tahu. Dari rumah kita bisa mengatakan saum, karena malu oleh istri kita. Karena malu oleh anak-anak kita, putra-putri kita digiring untuk saum. Tapi kita tidak saum. Orang boleh mengatakan seperti itu. Tapi Allah mengetahui, walaupun mata keluarga ataupun sahabat-sahabat tidak ada yang tahu. Bukankah Allah yang tahu menyaksikan ini? Inilah ibadah yang sirriyah. Maka ada ibadah yang memang harus kita perlihatkan. Tetapi bukan arti itu adalah riya ataupun sum'ah dan takabur dan sombong. Tetapi inilah syariat yang Allah perintahkan. Perjuangan di dalam Islam ini, melaksanakan ibadah ini, ada yang harus terang-terangan kita berjuang. Tanpa harus dalam artian kita merasa risih, khawatir, takut. Dalam rangka membela kebenaran untuk meluruskan hal-hal yang hak. Maka itu adalah kewajiban yang mutlak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah isyaratkan itu perintah kepada kita semua. Di saat inilah tentunya kita berjuang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan kalimat yang hak itu adalah hak. Dan kita mencoba untuk meluruskan hal-hal yang batil itu adalah batil, sehingga diganti dengan hal yang mengantarkan kemaslahatan umat. Maka ujung daripada salah satu hikmah Allah perintahkan ibadah saum ini, sekian banyak strategi makna filosofi bahwa kita melaksanakan ibadah saum ini adalah memiliki kepedulian di antara sama kita. Melaksanakan saum adalah melatih kedisiplinan. Melaksanakan ibadah saum adalah melatih untuk kejujuran. Jujur, inilah yang sangat dibanggakan. Kedisiplinan, inilah yang sangat diharapkan. Kalau orang-orang yang merupakan mendapatkan amanah di hadapan Allah ini sudah memiliki kedisiplinan. Disiplin ini adalah diri kita. Maka itulah yang dinikmati. Tapi disiplin ketika itu ada anggaran ataupun ada rezeki, tapi adalah mutlak untuk mendapatkannya adalah untuk rakyat dan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang saat ini perlu kita luruskan kembali. Mereka perlu mendapatkan aspek kedisiplinan. Kejujuran, bisa saja orang lain tidak tahu. Tapi bukankah Allah yang selalu memandang kepada dirinya?
Yang ketiga adalah melahirkan aspek ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Solidaritas. Bukankah orang yang saum itu merasakan lapar? Orang yang saum itu merasakan haus. Orang yang saum harus menjaga segala sesuatu sehingga melahirkanlah aspek yang namanya kesabaran. Kita sabar walaupun kita ingin sesuatu, tapi kalau bukan haknya, kita harus sabar menunggu bagaimana proses yang harus kita tempuh. Oleh sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang 183 ini bukan hanya itu yang Allah mintakan, tapi ciptakan suasana la'allakum tattaqun. Orang itu bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu sudah beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Aku tidak segan-segan akan memberikan, melimpahkan kepadamu keberkahan dari bumi dan langit. Kalau dua syarat terpenuhi, amanu wattaqau. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-184, Allah memberikan rukhsah. Kalaulah memang toh tidak mampu untuk melaksanakan saum, karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, ataupun dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apabila sudah tidak mampu karena usia yang sudah tua. Tapi bukankah berapa banyak yang usia 80 tahun, tapi mereka masih semangat untuk melaksanakan saum. Dia masih kuat melaksanakan saum. Pantas Rasul mengatakan sumu tasihu. Saumlah kamu supaya kamu sehat. Tidak menjadikan saum itu adalah sakit. Tidak menjadikan saum itu menjadikan orang itu turun imunnya. Tapi justru dengan saum, imun itu tumbuh, semangat timbul. Maka lahirlah dia dengan dikokohkan keimanan. Maka lahirlah aman pada dirinya. Terhindar dari berbagai macam aspek yang dikhawatirkan oleh manusia. Kenapa? Maka Allah mengatakan, orang-orang yang masih ada rukhsah untuk meninggalkan saum. Wa antasumu khairul lakum. Tapi dia melaksanakan saum. Maka khairul lakum itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Uslub inilah melahirkan bahwa dengan melaksanakan ibadah saum, Allah berikan rukhsah, tapi kita memaksakan, maka Allah jamin in kuntum ta'lamun, maka dituntutlah kita harus menjadi orang yang paham, orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu bukan menjadikan kesempatan untuk menipu orang lain, untuk mengelabui orang lain. Maka Rasul mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapa ulama yang sebenarnya itu? Innama yasallah min ibadihil ulama. Bukan berarti orang yang berilmu, profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka melunturkan akidah. Mereka punya pemikiran-pemikiran yang baru sehingga mengantarkan tidak perlu agama diajarkan. Tidak perlu dikendalkan mengenai masalah akidah. Yang perlu adalah budaya dan etika. Nauzubillah. Etika dan budaya ini, etika itu adalah lahir daripada peradaban, lahir daripada budaya. Kalau budaya itu tidak bertentangan dengan agama, maka diperbolehkan al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adama. Tapi kalau daripada etika itu bertentangan dengan agama, maka etika akan ditinggalkan. Peradaban inilah. Tetapi sementara akhlak ini adalah berada dalam agama, diwarnai oleh agama, dan agama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka orang yang berilmu bukan berarti adalah menjadikan hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan atau menjilat untuk mendapatkan penghormatan. Tapi ilmu yang dia dapatkan sebagai pamor, sebagai seorang ulama adalah innama yasallah min ibadihil ulama. Dia takut kepada Allah karena riskan, khawatir dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 kata Rasulullah SAW nanti pada saat di alam barzakh, orang itu wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Yang pertama yang dipertanyakan adalah an umrihi. Berapa tahun Anda usia di alam dunia itu? Berapa tahun Anda hidup di alam dunia? Dan yang kedua an jismihi. Apa yang kau lakukan, anggota badan yang kau miliki itu? Dan yang ketiga adalah an ilmihi. Ilmu apa yang kau dapatkan? Dibagaimanakan ilmu itu? Apakah menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas? Apakah menjadi kemadorotan? Dan yang keempatnya adalah engkau mendapatkan harta. Dari mana engkau menjadikan orang kaya? Dibagaimanakan harta itu? Inilah merupakan pentingnya orang itu memiliki pengetahuan. Di masjid ini penuh harapan akan memancarkan sinar yang sangat indah. Melahirkan para pakar ilmu sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Seorang doktor, seorang astronomi, seorang geologi, ataupun orang-orang yang pakar dalam ahli tafsir, pakar dalam muhadisin, pakar dalam fuqaha, dipersilahkan. Ini adalah merupakan bagian yang paling utama. Yang ketiganya, di mana Allah menyatakan dalam Quran ayat 185-nya,
Di ujung kalimat ada kalimat la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Orang yang sudah beriman kepada Allah, orang yang sudah bertakwa kepada Allah, orang yang sudah punya ilmu akan semakin hebat bersyukurnya kepada Allah. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau itu disyukuri, maka datanglah berbagai macam kenikmatan yang akan Allah limpahkan kembali. Tapi kalau dia berkufur, maka akhirnya dia akan mendapatkan laknat yang sangat hebat. Ayat yang 186 Allah mengatakan yang sangat indah, la'allahum yarsyudun. Orang itu harus jujur, orang itu harus benar, dan agama membenarkan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang diamanatkan Allah dan Rasul. Ini semuanya Allah sampaikan. Orang yang dekat dengan Allah itu adalah dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah. Dan yang terakhir Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allahum yattaqun. Inilah yang merupakan agama yang hak, yang Allah berikan ayat-ayat yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Islam memberikan rahmatan lil alamin. Umat Islamnya harus memberikan warna di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani ma fi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum.